kamu tidak akan pernah tahu bahwa mungkin kamu sedang dicintai, bukan lewat karunia, tapi lewat luka yang tidak membuatmu gila. Bukan lewat mukjizat, tapi lewat kenyataan bahwa kamu tidak hancur. Dan yang lebih sunyi dari cinta adalah penjagaan yang tidak kamu sadari sedang menyelamatkanmu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua hamba merasa dipilih oleh Allah. Tidak semua orang punya cerita yang layak ditulis dalam buku-buku motivasi rohani. Sebagian dari kita justru merasa seperti sisa, tidak bersinar, tidak berdaya, tidak punya apa-apa yang bisa ditawarkan kepada Tuhan. Kita menyaksikan orang lain berdoa dengan yakin, beribadah dengan khusyuk, menginspirasi dengan amalnya. Sementara kita hanya duduk diam, dalam kebingungan yang tidak meledak, tapi menggerogoti. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi entah mengapa, tidak merasa diundang. Kita ingin disapa olehnya, tapi bahkan untuk berharap saja terasa malu. Namun justru di balik semua perasaan itu, ada satu hal yang menunggu untuk disadari, bahwa Allah tidak hanya mencintai yang kuat, yang rajin, yang bercahaya, tapi juga mereka yang hanya bisa bertahan agar tidak binasa. Mereka yang tidak menuntut untuk dipilih, tapi juga tidak pernah berhenti berjalan. Mereka yang tidak menonjol, tapi terus dijaga, karena cinta Allah tidak berisik. Dalam 30 menit ke depan, kita akan masuk ke 7 permenungan mendalam. Bukan motivasi, bukan hiburan, bukan ajakan untuk jadi kuat, tapi ajakan untuk jujur tentang betapa seringnya kita merasa tidak layak, namun tetap hidup, tetap dijaga. Jika narasi ini membuka sesuatu di dalam dirimu yang lama tak kau sentuh, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Video seperti ini tidak untuk viral, tapi untuk menjangkau hati yang sunyi. Dan jika kamu merasa sedang berjalan dalam kesepian yang tidak bisa dijelaskan, tontonlah sampai akhir. Karena mungkin kamu sedang tidak sendirian, hanya saja sedang tidak tahu siapa yang sebenarnya masih menjagamu. Perasaan tidak pernah dipilih. Ada satu perasaan yang tidak banyak dibicarakan, perasaan yang tidak meledak, tapi pelan-pelan membusuk dalam dada, yaitu perasaan tidak pernah merasa dipilih oleh Allah. Ini bukan soal kurang iman, bukan pula soal berhenti berharap, tapi tentang perasaan kecil, sunyi, dan asing. Saat seseorang bertanya dalam diam, "Ya Allah, apa Engkau pernah benar-benar memperhatikanku?" Sebab yang sering kita dengar adalah cerita tentang mereka yang doanya cepat dijawab, yang diberi mimpi-mimpi terang, yang hidupnya seperti diarahkan langsung oleh cahaya, yang bangun malamnya penuh tangis dan siangnya penuh ketenangan, yang setiap langkahnya terasa seperti digenggam langsung olehnya. Tapi sebagian lain dari kita hanya merasa hidup, bernafas, bergerak, beribadah, tapi kosong. Salatnya hambar, zikirnya kering, doanya berulang-ulang. Dan saat mencoba berharap, justru diliputi rasa malu. Bukan karena tidak percaya pada Allah, tapi karena merasa tidak layak lagi menjadi orang yang berharap terlalu banyak. Kita bukan yang paling berdosa, tapi juga bukan yang paling taat. Kita ada di tengah, di batas, di pinggiran, tidak menjadi kekasih tapi juga tidak sepenuhnya pergi. Dan di ruang antara itulah, perasaan tidak pernah dipilih itu tumbuh seperti kabut yang pelan-pelan menelan langit hati kita. Ada yang bertanya, "Mengapa kamu tidak mengadu pada Allah?" Tapi bagaimana bisa mengadu kalau kita bahkan merasa bukan bagian dari mereka yang pantas dikasihi? Kita melihat orang lain mendapat kemudahan, hidupnya terasa diarahkan, semangatnya terjaga, imannya seperti kuat sejak lahir. Sementara kita harus menyeret diri setiap hari dan kalaupun jatuh hanya bisa berkata, "Tak apa, mungkin memang aku tidak dipilih untuk jadi dekat." Tapi justru di titik inilah sesuatu yang sunyi mulai muncul.
Sebab meski tidak merasa dipilih, meski tidak merasa dicintai, dan meski tidak merasa kuat untuk mendekat, kita tetap dijaga. Dari banyak keburukan yang bisa menghancurkan, kita selalu saja diselamatkan. Entah bagaimana caranya, selalu ada satu ruang yang masih tersisa untuk bertahan. Selalu ada satu cahaya yang kecil, cukup untuk tidak membuat kita padam. Dan inilah pertanyaan berikutnya. Kalau aku tidak merasa dipilih, kenapa aku masih dijaga? Apa mungkin penjagaan itu bukan karena aku istimewa, tapi karena Allah Maha Penyayang, bahkan pada jiwa yang tak tahu lagi bagaimana mencintainya? Dan dari pertanyaan inilah, kita melangkah ke permenungan yang kedua. Karena meski tidak merasa terpilih, kita tidak pernah dibiarkan hancur. Poin berikutnya akan bertanya, jika aku bukan hamba pilihan, kenapa aku tidak dibiarkan jatuh sepenuhnya? Apa mungkin ada bentuk cinta yang tidak memuliakan tapi cukup untuk menopang diam-diam? Tidak ada keistimewaan, tapi tak pernah dibiarkan hancur. Tidak semua orang diberi cahaya yang terang. Tidak semua hamba Allah dimuliakan dengan isyarat yang jelas. Ada jiwa-jiwa yang tidak dipilih untuk bersinar, tapi tetap tidak dibiarkan tenggelam. Itulah kita. Bukan golongan yang paling beriman, bukan pula yang paling tahu jalan, tapi juga tidak pernah sepenuhnya hilang, tidak benar-benar rusak, tidak benar-benar tersesat. Ada sesuatu yang entah kenapa tetap menahan kita untuk tidak jatuh terlalu jauh. Padahal jika dilihat dari amal, mungkin kita tak lebih dari debu, salat yang bolong-bolong, doa yang sering lupa, niat yang luntur di tengah jalan, lisan yang terlalu banyak bicara, tapi terlalu jarang menangis. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada bukti yang layak diajukan jika suatu hari ditanya, apa bekalmu untuk kembali kepadaku? Dan justru di titik inilah, di tengah rasa hina yang begitu telanjang, kita pelan-pelan mulai menyadari sesuatu. Bahwa penjagaan Allah tidak pernah berdasarkan kelayakan. Karena jika memang hanya yang layak yang dijaga, maka kita semua sudah hancur sejak lama. Jika cinta Allah hanya turun kepada mereka yang rajin dan suci, maka dunia ini sudah gelap dari dulu. Tapi ternyata tidak, masih ada cahaya, masih ada keselamatan kecil yang datang di detik terakhir. Masih ada suara hati yang membisik, jangan pergi terlalu jauh. Masih ada desahan batin yang berkata, kembali saja, meski kamu tidak tahu bagaimana. Bukankah itu pun bentuk penjagaan? Bukankah ditarik dari jurang, bahkan oleh tangan yang tak terlihat, itu juga bentuk cinta, meskipun kita tidak merasa layak menerimanya? Kadang Allah tidak menyelamatkan kita dengan spektakuler, tidak mengangkat kita ke tempat tinggi, tidak menurunkan cahaya yang membuat kita menangis, tidak juga memberi petunjuk yang jelas. Kadang Dia hanya tidak membiarkan kita binasa. Kita dibiarkan remuk, tapi tidak habis. Dibiarkan hilang arah, tapi tidak mati rasa. Dibiarkan jatuh, tapi dijaga agar tidak patah sepenuhnya. Itulah bentuk penjagaan yang tidak memuliakan kita di hadapan manusia, tapi menyelamatkan kita di hadapan diri kita sendiri. Penjagaan yang membuat kita bisa berkata, aku mungkin tidak menjadi apa-apa di dunia ini, tapi aku masih hidup. Dan itu pun mungkin karena Allah tak membiarkanku hancur. Dan jika direnungkan lebih dalam, penjagaan yang diam-diam seperti ini justru jauh lebih personal. Karena ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk jadi bahan cerita rohani, bukan untuk membuat kita terlihat suci, tapi hanya untuk menyelamatkan kita, satu demi satu, di ruang yang paling sunyi. Lalu kita bertanya lagi, kenapa aku tidak dibiarkan hancur? Aku pun tak pernah benar-benar berjuang dengan sepenuh hati. Dan mungkin, untuk pertama kalinya kita mendengar jawaban dari dalam. Karena aku tak ingin kau binasa, meski kau tak merasa pantas dijaga. Dan di titik itu, kita menyadari bahwa penjagaan Allah tidak pernah datang sebagai hadiah, tapi sebagai rahmat.
sebagai kasih yang tak menuntut balasan, sebagai bentuk cinta dari Tuhan yang tidak menunggu kita sempurna, baru lalu menolong. Dan justru dari sini, dari kesadaran bahwa kita masih dijaga padahal tidak layak, pelan-pelan hati mulai berubah. Bukan karena merasa lebih baik, tapi karena mulai paham. Kita tidak pernah hidup karena kekuatan kita sendiri. Kita dijaga karena Allah belum selesai mencintai kita. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita terlalu rapuh untuk dibiarkan sendirian. Maka jika kamu merasa tidak dipilih, tidak dibimbing, tidak dimuliakan, tapi kamu juga tidak hancur, tidak rusak, tidak binasa, maka bersyukurlah. Karena mungkin kamu tidak dipilih untuk bersinar, tapi kamu sedang dipilih untuk diselamatkan tanpa sorotan. Dan dari kesadaran inilah kita mulai mengerti. Mungkin selama ini kita salah memahami apa arti penjagaan. Penjagaan bukan soal ditinggikan, tapi soal tidak dibiarkan roboh. Dan jika penjagaan itu tetap datang meski kita tidak pantas, lalu dari mana datangnya cinta seperti itu? Disinilah kita masuk ke permenungan yang berikutnya. Karena jika Allah masih menjaga meski kita tidak layak, maka cintanya pasti lebih dulu datang sebelum kita sempat kembali. Maka, mungkinkah cinta itu memang datang sebelum taubat kita? Allah menjaga bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha Penyayang. Setelah melewati begitu banyak kegagalan, kejatuhan, dan penyesalan yang tak selesai, kita pelan-pelan sampai pada satu kesimpulan yang menundukkan dada, bahwa kita tidak dijaga karena pantas. Bukan karena kita telah beribadah dengan benar, bukan karena amal kita cukup banyak, bukan pula karena kita hamba yang setia. Kita dijaga karena satu hal, karena Allah Maha Penyayang. Ini bukan pernyataan retoris. Ini kebenaran yang baru terasa dalam saat kita tak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Saat semua kebaikan yang pernah kita lakukan terasa kecil, dan semua dosa yang pernah kita sembunyikan terasa sangat besar. Di titik itu, kita sadar, jika Allah menunggu kita benar dulu baru mau menjaga, maka kita sudah lama tenggelam. Tapi nyatanya tidak. Di tengah hidup yang sering lalai ini, kita tetap bisa bernafas. Di antara keputusan buruk yang pernah kita ambil, tetap ada celah untuk kembali. Kita masih dilindungi dari aib yang lebih besar. Masih dijauhkan dari kehancuran total, masih diberi ruang untuk memperbaiki, bahkan kadang masih diberi rasa bersalah yang sebenarnya adalah bentuk cinta yang sangat halus. Sebab, tidak semua hati dibiarkan merasa bersalah. Ada yang hatinya sudah mati dan tidak lagi peduli pada dosa. Tapi jika kita masih merasa bersalah, itu tanda bahwa Allah belum mencabut rahmat-Nya dari kita. Dan jika kita amati lebih dalam, penjagaan Allah sering kali datang bukan di saat kita sedang suci, tapi justru di saat kita sedang kotor. Bukan saat kita sedang beribadah kuat, tapi saat kita hampir menyerah. Disitulah muncul bisikan lembut yang entah datang dari mana. Jangan pergi terlalu jauh. Masih ada pintu terbuka untukmu. Bisikan itulah bentuk kasih sayang yang tidak menunggu kita sujud dengan sempurna, tapi cukup dengan rasa ingin kembali. Bahkan kadang, cukup dengan rasa malu untuk kembali. Itulah rahmat sabiqah, rahmat yang mendahului taubat, rahmat yang mendatangi kita sebelum kita mendatangi Allah. Kasih yang memanggil lebih dulu, bahkan saat kita belum sempat menjawab. Dan bukankah itu juga yang sering terjadi dalam hidup ini? Berapa banyak kita kembali kepada Allah bukan karena kuat, tapi karena diselamatkan dari keadaan yang hampir membuat kita hilang. Berapa kali kita disadarkan bukan karena ilmunya cukup, tapi karena nyaris hancur? Berapa kali kita berubah bukan karena kita sudah baik, tapi karena Allah mengirim luka yang cukup dalam untuk membuka mata? Maka tidak ada alasan untuk sombong, karena kembalinya kita kepada Allah seringkali bukan karena kita hebat mencarinya, tapi karena Dia tidak berhenti mencintai.
tidak menyerah pada kita, tidak muak dengan kita, tidak jijik pada cacat kita. Dia tahu kita tidak layak, tapi tetap saja Dia menjaga. Karena begitulah sifatnya, Ar-Rahman, yang kasihnya tidak tergantung pada usaha kita. Ar-Rahim, yang sayangnya tidak menunggu kita bersih lebih dulu. Dan bila Allah saja tak menuntut kita untuk sempurna, kenapa kita terus menunda untuk kembali? Bukankah penjagaan yang terus datang di saat kita tidak layak adalah panggilan paling halus untuk kembali tanpa syarat? Dan jika cinta itu datang bahkan saat kita kotor, maka bayangkan cinta seperti apa yang menanti. Kalau kita datang dalam kerendahan, dalam tangis, dalam pengakuan bahwa, "Ya Allah, aku tahu aku tak layak, tapi aku ingin kembali." Dan dari titik inilah, hati mulai bisa berserah tanpa perlu membanggakan apapun. Karena kita mulai sadar bahwa kita tidak perlu menjadi mulia dulu, baru boleh dipeluk. Cukup jujur, cukup malu, cukup berani untuk berkata, "Ya Allah, aku memang tidak layak, tapi Engkau selalu cukup untukku." Dan dari kesadaran ini, kita akan diajak lebih jauh lagi untuk merenung. Jika cintanya mendahului taubat kita, maka mungkinkah justru rasa tak layak itu sendiri adalah jalan menuju kedekatan? Rasa tak layak bisa jadi tanda kedekatan yang dalam. Kita sering diajari bahwa kedekatan kepada Allah terasa ringan, bahwa orang yang dekat dengannya akan mudah beribadah, tenang menjalani hidup, dan penuh keyakinan dalam langkahnya. Tapi bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika seseorang merasa begitu hina di hadapan Allah, hingga bahkan untuk menyebut namanya saja terasa gemetar? Ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa tidak pantas, dan perasaan itu terus membungkam hati, bukan karena ingin menjauh, tapi karena terlalu sadar bahwa diri ini tak layak mendekat. Lalu, apakah itu tanda jauhnya seseorang dari Allah? Atau justru tanda bahwa Allah sedang sangat dekat? Dalam dunia tasawuf, inilah rahasia yang sering luput dari pemahaman banyak orang. Rasa tak layak bisa jadi bentuk tertinggi dari kesadaran ruhani, karena ia lahir dari pandangan yang jujur tentang diri sendiri. Pandangan yang tidak dibutakan oleh amal, tidak dibanggakan oleh ibadah, dan tidak dikaburkan oleh rasa cukup. Ia lahir dari kehancuran ego saat seseorang tahu, bahkan untuk bernafas saja, dia butuh izin dari Tuhan. Dan justru karena itu, Allah tidak pernah mencela hamba yang merasa hina. Selama kehinaan itu mengantarkannya pada kerendahan hati, bukan keputusasaan. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 17, yang jarang diangkat dalam narasi umum, berbunyi, "Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah bagi mereka yang mengerjakan kejahatan karena kejahilan. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya." Perhatikan, Allah menyebut kejahatan karena kejahilan, bukan karena niat membangkang, tapi karena lemah, lalai, bodoh, tidak sadar. Dan kepada merekalah Allah membuka pintu taubat. Ini artinya, kesadaran bahwa kita bodoh dan lemah bukanlah aib, tapi jalan. Bahkan lebih diterima oleh Allah dibanding mereka yang merasa amalnya cukup. Rasa tak layak adalah tanda bahwa hati masih punya arah. Karena orang yang benar-benar jauh justru tidak merasa apa-apa. Mereka tak lagi gelisah, tak lagi malu, tak lagi takut. Tapi hati yang merasa kecil, hati yang merasa berat melangkah karena malu, itulah hati yang sedang digenggam lembut oleh rahmat. Dan dalam sejarah para nabi dan wali pun kita bisa melihat ini. Nabi Musa, setelah membunuh seorang lelaki, secara tidak sengaja, berkata dalam tangis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Nabi Yunus, dari dalam perut ikan, tak berdoa dengan membela diri. Beliau hanya berkata,
La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tak satu pun dari mereka datang kepada Allah dengan membawa kebanggaan. Mereka datang membawa kehancuran, dan dari kehancuran itulah mereka dipulihkan. Sahabat, jika hari ini kamu merasa tak layak, jika kamu malu kepada Allah, kalau kamu merasa tidak pantas disebut hambanya, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu tanda kamu jauh. Bisa jadi, itu tanda kamu sedang sangat dekat. Karena saat hati merasa tidak layak, itu artinya ia sedang tidak sombong. Dan saat seseorang tidak sombong di hadapan Allah, maka Allah pun mendekat lebih dari yang ia sangka. Rasa tak layak adalah undangan, bukan pengusiran. Ia bukan bukti bahwa kamu ditolak, tapi mungkin itu cara Allah memanggilmu dengan kelembutan yang tidak ditangkap oleh telinga, tapi didengar jelas oleh jiwa. Maka jangan lari saat rasa tak layak datang. Jangan menghindar dari Allah karena merasa terlalu kotor. Karena bisa jadi, rasa itu adalah pintu yang kamu tunggu selama ini. Dan bila rasa itu terus bertanya, mengapa aku masih dijaga? Maka bersiaplah untuk jawaban yang lebih mengejutkan, bahwa cintanya datang bukan setelah kamu kembali, tapi justru karena sejak awal kamu memang tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Tidak dipilih untuk bersinar, tapi dipilih untuk tidak tenggelam. Kita sering mengira bahwa bentuk cinta tertinggi dari Allah adalah kemuliaan yang tampak, doa yang dikabulkan, jalan yang dimudahkan, hati yang tenang. Kita pikir jika Allah mencintai seseorang, maka orang itu pasti akan bersinar, menjadi cahaya bagi yang lain, menjadi contoh, menjadi sosok yang agung. Tapi, tidak semua hamba dipilih untuk bersinar. Sebagian justru dipilih untuk tidak tenggelam. Dipilih untuk tetap hidup, meski tidak jadi apa-apa. Dipilih untuk tetap waras, meski setiap hari dilanda gelap. Dipilih untuk bertahan, meski tidak terlihat memuliakan apapun. Dan bentuk cinta seperti ini seringkali luput dari mata manusia. Karena ia tidak menarik, ia tidak menjadi kisah, ia tidak membangkitkan kekaguman, tapi ia nyata. Ia ada dalam hidup banyak orang yang merasa tidak menjadi siapa-siapa, tapi juga tidak dibiarkan hancur. Sahabat, tidak semua orang dimuliakan dengan peran besar. Ada yang seluruh hidupnya hanya bertahan, menahan kecewa, menyimpan luka, menjalani hari demi hari tanpa kejelasan, namun juga tanpa kehilangan akal. Dan justru itu adalah bentuk penjagaan yang sangat rahasia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang penduduk surga?" Para sahabat menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Setiap orang yang lemah, yang diremehkan, yang bila ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya." Lihatlah, bukan orang yang bersinar, bukan yang terpandang, bukan yang kuat, tapi orang yang lemah, yang diremehkan, yang mungkin bagi manusia bukan siapa-siapa, tapi ketika ia berseru, langit mendengarnya. Mereka inilah hamba-hamba yang tidak dipilih untuk menjadi megah, tapi dipilih untuk tidak hancur, agar bisa terus mengingat Allah dalam sunyi mereka. Dipilih untuk menjalani hidup biasa, tapi di balik kebiasaannya, ada hubungan yang sangat rahasia dengan Tuhannya. Hubungan yang tidak dibangun dari ceramah atau ilmu tinggi, tapi dari luka yang dipeluk dalam sabar. Dari kepahitan yang dilalui dengan tunduk. Mereka bukan pejuang yang tampil di depan, tapi mereka menjaga diri agar tidak menuntut balasan atas kelelahan mereka. Dan itulah keikhlasan yang sejati, tetap hidup, tetap taat, meski tidak terlihat berarti. Sahabat, jika kamu merasa tidak bersinar, jika kamu merasa bukan siapa-siapa, dan jika kamu merasa hidupmu terlalu gelap untuk dipamerkan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak dicintai. Karena boleh jadi,
Kamu termasuk mereka yang Allah selamatkan dari tenggelam, agar kelak bisa datang kepadanya tanpa beban untuk dipuji. Karena tugasmu bukan untuk menjadi sorotan. Tugasmu adalah untuk tidak hanyut. Dan jika kamu mampu menjalani hari-hari berat itu tanpa kehilangan iman, tanpa menyalahkan Allah, tanpa mencaci hidup, maka itu pun sudah cukup sebagai bukti bahwa kamu dijaga olehnya. Bukan untuk bersinar, tapi untuk tetap ada. Dan dari titik inilah muncul satu pemahaman yang mengubah segalanya. Bahwa cinta Allah tidak selalu mengangkat, kadang justru menahan agar kamu tidak jatuh. Dan pertanyaannya kini berubah, kalau cinta itu tidak tampak, bagaimana cara mengenalinya? Jika tidak dalam bentuk karunia, mungkin ia tersembunyi dalam rasa malu yang terus membawa kita untuk menunduk. Maka disinilah kita melangkah ke permenungan berikutnya. Apakah mungkin rasa malu yang membuat kita menunduk adalah isyarat dari cinta yang sedang bekerja diam-diam? Cinta ilahi tidak butuh syarat kecemerlangan. Di dunia ini, kita tumbuh dalam logika. Siapa yang berprestasi, dia yang dicintai. Siapa yang bersinar, dia yang layak diutamakan. Siapa yang punya pencapaian, dialah yang dipeluk oleh pujian. Dan kita membawa logika itu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengira, agar dicintai olehnya, kita harus menjadi pribadi yang bersinar. Kita harus rajin, harus khusyuk, harus suci, harus punya sesuatu yang bisa kita tunjukkan sambil berkata, "Ya Allah, lihatlah, aku sudah layak." Tapi, apakah cinta Allah seperti itu? Apakah rahmatnya hanya untuk mereka yang unggul? Sahabat, dalam perjalanan ruhani para sufi, justru terungkap kenyataan yang sangat membebaskan. Cinta, Allah tidak menunggu kita cemerlang. Ia mendahului kehadiran kita. Ia tidak lahir dari pencapaian, tapi dari kasih yang memang tak bersyarat. Dalam kitab-kitab hikmah, dikenal satu kisah sufi tentang seorang lelaki biasa. Tidak dikenal, tidak alim, tidak pula ahli ibadah. Ia hidup sederhana dan bahkan merasa dirinya penuh cela. Namun suatu malam ia menangis. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi karena merasa, "Ya Allah, aku tahu aku tidak layak dicintaimu. Tapi mengapa aku masih ingin Engkau mencintaiku?" Tangis itu begitu lirih, begitu hening, tapi menembus langit. Dan dalam riwayat kisah itu, ada sufi yang berkata, "Tangisan orang hina yang tulus dalam sunyi lebih murni daripada ibadah orang suci yang ingin dilihat." Artinya, Allah tidak mencari pencapaianmu. Dia melihat niatmu. Dia menyentuh hatimu yang malu, lebih dari tanganmu yang rajin. Karena yang Maha Pengasih tidak menunggu kesempurnaan. Dia hanya menunggu kejujuran. Jika engkau datang dalam ketulusan, meski dalam keadaan paling buruk, Dia akan membuka pintunya lebih lebar dari apapun yang bisa engkau bayangkan. Para sufi menyebut ini sebagai mahabbatullah, cinta Allah yang tidak datang karena amalan, tapi karena Allah sendiri memilih untuk mencintai. Syekh Ahmad Ibnu Ajibah pernah berkata, "Cinta ilahi tidak datang karena usaha hamba, tapi karena kelembutan Tuhan yang melihat hati yang patah dan malu." Cinta Allah adalah cinta yang memulihkan, bukan yang menuntut. Ia tidak bertanya, "Sudah sejauh apa kamu naik?" Tapi ia menatap lembut dan berkata, "Kamu jatuh, aku ada di sini." Itulah sebabnya, sahabat, kenapa sebagian hamba yang paling hina secara amal justru bisa menjadi sangat dekat dengan Allah. Bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena apa yang ia akui. Keterbatasannya, kehinaannya, ketidakberdayaannya. Dan bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya ketika ia sujud, bukan saat ia berdiri penuh wibawa. Karena cinta ilahi tidak menyukai kesombongan, bahkan yang tersembunyi dalam amal saleh. Sahabat,
Kita tidak perlu menunggu jadi hebat untuk kembali. Kita tidak harus menunggu cemerlang untuk dicintai. Yang kita perlukan hanya satu, kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak punya apa-apa. Dan justru karena itu, kita datang. Dan kadang, Allah lebih mencintai hamba yang datang dengan kehancuran daripada yang datang dengan amal yang dibungkus bangga. Maka jangan ragu untuk kembali, bahkan jika tanganmu penuh celah. Karena Allah tidak jijik pada luka yang ingin disembuhkan. Dia hanya berpaling dari hati yang merasa cukup. Dan dari kesadaran inilah kita mulai memahami bahwa mungkin cinta sejati dari Allah itu tidak pernah menunggu. Ia selalu lebih dulu datang. Dan jika cinta itu datang bahkan sebelum kita mencarinya, maka apa yang harus kita lakukan selain menjawabnya, walau dengan langkah tertatih? Itulah yang akan membawa kita ke permenungan berikutnya, tentang mereka yang merasa jauh, tapi justru sedang sangat dekat. Kutipan tasawuf yang merasa dekat bisa tersesat, yang merasa jauh bisa diselamatkan. Ada satu kutipan dalam tasawuf yang pada awalnya terasa mengganggu, bahkan menakutkan. Yang merasa paling dekat bisa jadi yang paling tersesat. Dan yang merasa paling jauh bisa jadi justru yang sedang diselamatkan. Kita hidup dalam zaman yang menyamakan kedekatan dengan rasa damai, yang menganggap bahwa jika hatimu tenang, berarti kau dicintai Allah. Jika ibadahmu khusyuk, berarti kau telah dipilih. Jika langkahmu ringan dalam ketaatan, berarti engkau adalah bagian dari para kekasihnya. Tapi tasawuf, ilmu tentang perjalanan batin, menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan rumit. Ia tidak membiarkan kita nyaman dengan rasa. Ia tidak membiarkan kita tenang hanya karena merasa sudah dekat. Sebab dalam kedekatan yang kita rasa, bisa jadi tersembunyi sesuatu yang lebih berbahaya, ujub, rasa cukup, rasa aman yang palsu. Kita merasa doa-doa kita sampai, kita merasa ibadah kita diterima, kita merasa bahwa kita berada di jalur yang benar, dan justru di situ, kita mulai lupa bahwa bisa jadi semua itu hanya fata morgana, bahwa Allah sedang menguji kita dengan rasa tenang, bukan memberi kita cinta. Sebaliknya, mereka yang merasa jauh, yang merasa hina, yang merasa tak layak, bukan berarti sedang dijauhi. Kadang justru itu adalah bentuk penjagaan paling halus dari Allah. Mereka merasa doanya hampa, jikirnya kering, air matanya tidak jatuh. Tapi mereka tetap bertahan, tetap menyebut namanya, tetap malu, tapi tidak menyerah. Rasa jauh mereka bukanlah jarak, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa mereka bukan siapa-siapa, bahwa mereka tidak pantas, tapi tetap memohon, tidak layak, tapi tidak pergi. Dalam tradisi Sufi, inilah maqam yang sangat tinggi, maqam kehinaan. Ketika seseorang tidak lagi merasa dirinya punya apapun untuk dibanggakan, tapi juga tidak meninggalkan Allah, ia tahu bahwa dirinya tak punya apapun, dan justru karena itulah ia diselamatkan dari rasa memiliki yang semu. Seorang Sufi pernah berkata, ada orang yang didekatkan oleh Allah melalui cinta yang manis, tapi ada pula yang didekatkan melalui luka yang panjang. Keduanya tetap dicintai, tapi yang kedua lebih dijaga dari penyakit merasa suci. Maka, jika hari ini engkau merasa tidak layak, tidak terpilih, tidak istimewa, jangan tergesa-gesa menilai dirimu dijauhkan. Jangan merasa bahwa hidup yang biasa-biasa ini adalah tanda bahwa Allah membencimu. Bisa jadi, justru dengan rasa kecil itulah engkau sedang dijauhkan dari kesombongan. Justru karena engkau tidak merasa dekat, engkau selamat dari angkuhnya para ahli ibadah. Justru karena engkau merasa hina, engkau dijauhkan dari perasaan paling mematikan dalam ibadah, bangga dengan diri sendiri. Dan inilah akhir dari semua perenungan panjang ini. Mungkin kita bukan hamba pilihan, mungkin kita tidak punya keajaiban,
Tapi kalau sampai hari ini kita masih dijaga, masih hidup, masih belum hancur sepenuhnya, maka jangan-jangan bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, tapi karena Allah tahu kita tidak akan sanggup bertahan kalau Dia melepaskan genggamannya. Dan justru kesadaran itu, kesadaran bahwa kita bergantung sepenuhnya pada rahmat-Nya, adalah bentuk tertinggi dari kedekatan. Karena yang benar-benar dekat, bukan yang merasa yakin, tapi yang terus merasa takut kehilangan cintanya, meski sedang tidak merasa dicintai. Kadang kita menuntut tanda agar merasa dicintai. Kita menunggu mukjizat agar percaya sedang diperhatikan. Tapi mungkin kita salah membaca bahasa cintanya. Mungkin cinta Allah bukan tentang kejutan, tapi tentang konsistensi menjaga kita bahkan saat kita lalai. Bukan tentang datang saat kita siap, tapi tentang tidak pernah pergi meski kita menjauh. Jangan ukur kedekatanmu dengannya dari perasaan. Jangan nilai penjagaannya dari jumlah karunia yang kau terima. Karena banyak dari kita hidup, bukan karena layak, tapi karena ada cinta yang memilih untuk bertahan di sampingmu, meski kamu tak tahu bagaimana cara menyambutnya. Maka jika hari ini kamu merasa tidak terpilih, ingatlah satu hal. Kamu tidak dipilih untuk bersinar, tapi mungkin sedang dipilih untuk tidak tenggelam. Dan itu pun adalah bentuk cinta yang paling lembut. Semoga narasi ini menjadi cermin, bukan untuk membuatmu merasa baik, tapi untuk membuatmu sadar, kamu belum hancur. Dan mungkin, itu satu-satunya bukti cinta yang paling kamu butuhkan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.